Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di seri video filsafat untuk pemula yang membahas tentang retorika. Kita masuk ke video kedua ya teman-teman ya. Setelah kemarin sebagai pengantar saya sudah menjelaskan mengapa kita belajar retorika dan apa itu retorika. Nah, dalam kesempatan kali ini, di video kedua ini kita akan mulai membahas dari sejarahnya dulu. Sejarah retorika itu dimulai kapan? Dalam catatan sejarah filsafat, retorika sendiri itu sudah dimulai jauh sebelum Aristoteles. Tetapi tokoh yang bernama Aristoteles ini, dia yang secara definitif memulai pembahasan tentang retorika. Dan retorika sendiri sampai hari ini masih dipelajari, bahkan di beberapa sekolah-sekolah menengah di Amerika itu retorika menjadi mata pelajaran yang wajib. Di Indonesia mungkin tidak terlalu, tetapi kita juga bisa menemukannya sedikit-sedikit waktu SMP atau SMA di pelajaran bahasa Indonesia. Nah teman-teman, di era digital ini apakah kita membutuhkan retorika? Jelas. Karena bagaimanapun yang namanya seni berbicara itu tak lekang zaman ya, kapanpun kita membutuhkannya. Dan retorika sendiri sebenarnya teman-teman ini bukan hanya perkara seni berbicara ya, tetapi juga dia merupakan ilmu ya. Retorika itu juga merupakan ilmu tersendiri yang berkembang selama ribuan tahun. Nah, bagaimana awalnya retorika dan bagaimana pengaruhnya dalam dunia modern sampai dunia digital hari ini, kita bahas di video ini. Nah, retorika pertama kali berkembang di Yunani kuno pada abad sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, saat itu teman-teman, berbicara di depan umum atau public speaking memang menjadi semacam kultur atau tradisi dalam demokrasi di Athena, Yunani. Ada beberapa tokoh besar sebenarnya, tidak hanya Aristoteles yang sangat terkait dengan retorika. Yang pertama, jauh sebelum Aristoteles ada namanya Socrates. Kita sudah sering menyebut dan membahasnya ya. Nah, Socrates ini memandang retorika sebagai alat untuk mencari kebenaran sebenarnya. Jadi bukan hanya bicara, bukan hanya seni berbicara, tapi retorika ini alat untuk mencari kebenaran lewat dialog atau berdialektika bersama orang lain. Jadi dengan dialog tanya jawab ya, dengan dialog mencoba menggali apa makna dari nilai-nilai dasar atau keutamaan seperti keadilan, keberanian, persahabatan. Nah, retorika ini digunakan oleh Socrates untuk mencari kebenaran. Kemudian murid Socrates sendiri yang bernama Plato juga mengembangkan retorika, tetapi dalam konteks kritik ya. Jadi Plato ini mengkritik retorika karena pada masanya retorika ini bergeser dari upaya untuk mencari kebenaran menjadi upaya untuk memanipulasi. Jadi pada saat itu para sofis ya, sekelompok orang Yunani yang pintar berbicara itu menjadikan retorika itu sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain demi memperoleh kekuasaan, khususnya dalam bidang politik. Sehingga mereka membuka kelas-kelas untuk belajar berbicara. Nah, Plato mengkritik ini karena retorika itu seolah-olah mengaburkan kebenaran, dan kebenaran itu ditentukan oleh kemenangan dalam perdebatan atau argumentasi. Meski demikian, Plato pada akhirnya mengakui bahwa retorika ini sebenarnya bisa digunakan untuk tujuan yang baik. Karena retorika ini kan seperti pisau dengan dua mata ya. Yang pertama dia bisa digunakan untuk mengiris berambang atau bawang merah, tapi juga dia bisa untuk menusuk orang. Nah, kemudian sampailah pada murid Plato yang bernama Aristoteles ya. Aristoteles ini secara khusus dan secara definitif membahas retorika dalam bukunya yang dia juduli dengan retorik atau ya retorika itu sendiri. Nah, dalam retorika Aristoteles ini ada 3 elemen utama: ethos atau kredibilitas, logos atau ya pikiran, logika,
dan pathos atau emosi. Jadi ada ethos, kredibilitas, ya, integritas, logos, logika, dan pathos. Nah, teman-teman, konsep Aristoteles ini sampai hari ini masih digunakan. Jadi meskipun ribuan tahun umurnya masih digunakan dalam banyak bidang tentang ethos, logos, dan pathos. Nah, itu digunakan dalam bidang politik, dalam bidang bisnis, dan bahkan di media sosial. Meskipun tidak semua orang paham Aristoteles ya, tetapi dia sebenarnya secara tidak sengaja sudah menjalankan 3 elemen utama dalam retorika. Nah, setelah masa Yunani kuno atau masa klasik, retorika kemudian berkembang ke masa setelahnya, yaitu di zaman Romawi, dan muncul tokoh-tokoh besar dalam bidang retorika. Contohnya yang mungkin teman-teman sering mendengar yang bernama Cicero. Cicero adalah seorang pemikir dan filsuf, seorang negarawan dari Romawi yang mengajarkan, dia berkata kalau seorang orator itu harus punya pengetahuan yang luas dan mampu menyusun dari pengetahuan luasnya itu argumen-argumen yang kuat dan terstruktur. Itu Cicero. Selain Cicero ada juga Quintilian ya. Quintilian ini yang menulis buku judulnya Institutio Oratoria. Nah, ini jelas ya. Dia mulai mengubah dari yang namanya retorika menjadi konteksnya orator atau orasi. Nah, dia menulis buku Institutio Oratoria yang dimana kalau teman-teman baca buku itu akan menekankan pentingnya etika dalam berbicara. Nah, retorika kemudian terus berkembang di filsafat modern maupun di luar filsafat ya. Dan sampai hari ini bahkan di luar filsafat yang saya maksud itu retorika dibutuhkan dalam bidang hukum. Para lawyer ini adalah seorang ahli retorika ya. Dalam bidang politik jelas para politisi yang suka meyakinkan orang lain dalam campaign atau kampanye-kampanyenya, dia pintar retorika. Dan tentu saja dalam bidang pendidikan ya, dosen, guru atau pengajar atau bahkan mahasiswa aktivis butuh retorika untuk meyakinkan orang lain, untuk menyampaikan ide-idenya secara terstruktur dengan argumen yang jelas. Nah, retorika sendiri teman-teman itu setelah tadi ya kembali ke masa Romawi, setelah Yunani kemudian Romawi berkembang ke masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan retorika kuat sekali diajarkan di universitas-universitas, dan retorika sendiri itu menjadi mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib selain ada 3 mata kuliah, kan ada 3 mata kuliah ya teman-teman di masa itu di abad pertengahan. Atau 3 mata kuliah wajib itu disebut sebagai trivium. Trivium itu ada 3. Pertama gramatika, logika, dan retorika. Gramatika ini ilmu bahasa ya, dan bagaimana grammar, tata bahasa, struktur gitu ya. Kemudian logika. Teman-teman sudah tahu apa itu logika. Kemudian yang kita sudah pelajari juga ini serinya 10 video. Kemudian dari logika menjadi retorika. Nah, abad pertengahan di Eropa seperti teman-teman tahu memang gereja menguasai segala bidang kehidupan dan termasuk pendidikan, dan retorika ini juga sangat getol digunakan gereja Katolik pada masa itu untuk menyebarkan ajaran agama mereka, ajaran agama Katolik dengan dengan pertimbangan bahwa antara iman dan logika itu berjalan secara bersamaan, saling menguatkan dan mendukung. Nah, setelah abad pertengahan teman-teman kan kemudian filsafat dan juga ilmu retorika di luar filsafat ya itu juga berkembang di abad atau di masa Renaissance, di mana ketika gereja sudah mulai kehilangan pengaruhnya, orang mulai menyadari kemanusiaan atau humanisme, di mana dirinya mulai melepaskan diri dari segala yang metafisik dan kembali ke masa Yunani, di mana mereka merasa selama masa abad pertengahan kan tulisan-tulisan filsafat disingkirkan ya, tapi di masa Renaissance tulisan-tulisan itu kembali lagi ke Eropa setelah tentu saja dikembangkan di dunia Islam, tapi kemudian masuk ke Eropa dan kembali diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin.
Nah, minat pada retorika jelas meningkat ya, karena retorika kan lekat sekali dengan budaya klasik Yunani. Nah, pada masa Renaissance, tokoh-tokoh seperti Erasmus ya, itu sangat menekankan pentingnya berbicara dengan gaya yang elegan dan dengan cara yang efektif persuasif maksud saya. Nah, zaman terus berkembang memasuki dunia modern, retorika di era modern dan digital jelas masih hidup, bahkan sangat kuat ya, di mana retorika dipercaya masih ampuh, punya keampuhan dalam berkomunikasi, sebagai alat yang kuat untuk berkomunikasi, sehingga muncul kemudian beberapa bentuk retorika yang mulai terpisah-pisah nih bidang-bidangnya. Kalau tadinya kan dalam satu retorika itu bisa digunakan di banyak bidang, politik, dalam bidang tadi ya, agama dan sebagainya. Tapi di dunia modern ini spesifikasinya semakin kentara. Retorika dalam bidang politik seperti pidato dan debat itu dikembangkan sebagai alat utama untuk memenangkan pemilihan umum misalnya. Kemudian di media massa, retorika juga mulai muncul kuat, tidak hanya dalam pemberitaan, tapi juga dalam iklan yang menggunakan retorika untuk mempengaruhi opini publik tentang satu produk. Kemudian dalam bidang digital, ya, dalam bidang teknologi digital, jelas teman-teman tahu para influencer, para konten kreator itu tahu sekali tentang bagaimana cara membuat konten yang menjadi viral dengan storytelling misalnya, atau dengan strategi pemasaran dan komunikasi di media sosial. Semuanya menggunakan retorika, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Nah, teknik retorika ini memang ditujukan utamanya bukan untuk kebenaran ya teman-teman, tapi untuk menarik perhatian audiens, untuk membuat audiens itu percaya dan mengikuti apa yang menjadi ajakan kita. Dalam dunia digital misalnya, sudah saya bahas kemarin ya, bahwa emoji, meme, dan caption yang singkat pun itu sebagai bagian dari strategi retorika gaya baru. Nah, itulah teman-teman ringkasan perjalanan retorika dari zaman ke zaman, dari zaman Aristoteles hingga zaman digital seperti hari ini. Kita bisa melihat seni berbicara itu atau retorika ini memang terus berkembang dan akan terus berubah nantinya teman-teman. Jadi mungkin video ini akan usang 2, 3, 4 tahun lagi. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa retorika tetap relevan di berbagai macam era dan penting kita pelajari. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang 3 elemen utama yang diajarkan Aristoteles, yaitu ethos, logos, dan pathos, dan bagaimana menggunakan ketiganya ini secara efektif dalam komunikasi sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Tetap berpikir kritis.